Di bawah saran Hong Na, Qin Yichen hanya tersenyum dan menyentuhnya di udara. Lengan Hong Na, yang telah hidup dalam fantasi selama sehari, akhirnya kembali ke keadaan normal. Hong Na menggerakkan tangannya seolah-olah dia telah menemukan kehidupan baru. Ketika pena menyentuh ujung roknya sendiri, dan sentuhan itu datang, Hong Na tampak tersengat listrik, dan tubuhnya bergetar. Akhirnya hidup. Hong Na menghela napas panjang, hatinya entah kenapa santai. Situasi sebelumnya benar-benar terlalu aneh. Meskipun Hong Na tega menunggu beberapa hari untuk melihat situasi di tangannya, setelah 1 hari 1 malam, tidak hanya situasinya tidak membaik, tetapi juga cenderung memburuk. Membiarkan. Hong Na merasa panik dan buru-buru datang. Sepanjang jalan, tekanan psikologis Hong Na benar-benar begitu besar sehingga bahkan pembangkit tenaga listrik setingkatnya pun hampir tidak tahan. Awalnya, dia harus menjadi orang yang bersembunyi di kegelapan dan memutuskan hidup dan mati target. Tetapi sekarang, dia telah menjadi mangsa sisi baiknya, diburu oleh orang lain. Dan dia benar-benar menjadi mangsa yang bingung. Di hadapan cara yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dia dengan cepat kehilangan keinginannya untuk melawan. Dan ini adalah kesempatan yang didapat Qin Yichen. Qin Yichen mengatakan ini setelah Hong Na yakin lengannya baik-baik saja. Bisakah kamu menjawab pertanyaanku sekarang? Aku ingin mencari tempat untuk bersenang-senang. Jika kamu punya waktu, kamu mungkin juga menunjukkan jalan kepadaku. Hong Na memelototi Qin Yichen, tetapi sikap garang ini membawa senyum di wajah Qin Yichen. Seolah-olah dia sedang melihat anak harimau yang baru saja tumbuh gigi. Jelas, di depan Qin Yichen, reaksi Hong Na tidak cukup. Tidak cukup kejam, tidak cukup ganas. Karena sikap ini telah dibuat jelas, maka Anda harus tegas. Anda harus melawan atau melarikan diri sebelum memulai lagi. Apa yang terjadi di sini sekarang? Menunggu untuk dicinduk sendiri, Hong Na berenang bola-bali beberapa kali di tepi wabah, dan kemudian bersenandung. Aku bisa membawamu ke sana, tapi orang di sebelahmu tidak bisa. Karena wajah Qin Yichen, Hong Na menerima lamaran Qin Yichen. Bagaimanapun, kekuatan Qin Yichen ada di sana, dan dia tidak bisa tidak menolak. Di bawah premis bahwa kota terapung Jiuyu telah jatuh ke dalam situasi seperti itu, keinginan Hong Na untuk mengubah situasi saat ini jelas merupakan angan-angan, dan sekali terluka, dia Hong Na tidak akan lagi memiliki daya saing dalam perubahan pola ini, hanya dapat melihat orang lain menunjukkan kekuatan dan kemampuannya. Ini jelas tidak dapat diterima oleh Hong Na. Jadi bahkan jika sikap Qin Yichen saat ini tidak baik, Hong Na hanya bisa menggertakkan giginya dan mengakuinya. Namun, menundukkan kepalanya terbatas pada Qin Yichen, dan Hong Na tiba-tiba menunjuk ke Sun Jiufeng di sampingnya. Aku akan membawamu ke sana, tapi dia tidak bisa. Ketika Sun Jiufeng mendengar ini, dia panik. Tadi malam, kakak tertua menjadi gila. Dia bahkan memenggal 2 adik laki-lakinya, dan sekarang dia sendirian. Jika dia bertemu dengan seorang pembunuh yang lebih kuat darinya, dia bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun ada liontin batu giok dan surat yang diserahkan kepadanya oleh Qin Yichen di tangannya, hal-hal ini tidak cukup stabil untuknya. Bagaimana jika Anda meramalkan seorang pria sembrono? Bagaimana jika Anda meramalkan buta huruf? Ini semua adalah hal yang mungkin terjadi. Sun Jiufeng tidak sabar untuk berada di sisi Qin Yichen kapan saja untuk memastikan keselamatannya. Selama dia selamat dari perebutan kekuasaan ini, Sun Ningke akan memiliki sedikit alasan untuk menyerangnya di masa depan. Tuanku, aku ingin pergi juga. Sementara Sun Jiufeng mengajukan diri, sorot mata Qin Yichen berubah. Dia merindukan seseorang yang dapat melindungi keselamatannya. Dan saat ini, Qin Yichen adalah pilihan terbaik. Dan mereka berdua memiliki kepentingan sekarang. Jadi mereka tidak akan peduli dengan keselamatannya sama sekali. Namun, sebelum Qin Yichen bisa menjawab, Hong Na di samping memelototi Sun Jiufeng dengan tatapan ganas. Kamu tidak pantas. Sekarang giliran Sun Jiufeng yang malu. Jika ada alasan lain, dia hampir tidak bisa membodohi masa lalu. Tetapi ini tidak layak untuk dikatakan, dan tidak ada ruang untuk manuver. Otak Sun Jiufeng sudah berdengung, dan jawaban Qin Yichen langsung menghancurkan semua pikiran Sun Jiufeng. Dia benar-benar tidak pantas mendapatkannya. Bawahannya selesai berlari dalam 1 hari. Ini hanya berarti intinya belum tersentuh. Tetaplah di sini. Sun Ning paling banyak akan mengirim seseorang untuk melihat apakah kamu telah melarikan diri. Adapun membunuhmu, itu harus yang terakhir. Setelah berbicara, Qin Yichen melambaikan tangannya dan pergi bersama Hong Na. Hanya Sun Jiufeng yang dibiarkan kacau tertiup angin. Pria bangsawan memang pria yang mulia, membantunya menyelesaikan banyak masalah dan memberinya ruang hidup yang cukup. Hanya mulut pria bangsawan ini, mengapa dia tidak menunjukkan kasih sayang? Dia tidak hanya mengatakan apa yang sebenarnya dia khawatirkan, tetapi dia juga secara terang-terangan mengakui fakta bahwa dia tidak layak untuknya. Jika ada kemungkinan, Sun Jiufeng hanya ingin mengatakan bahwa hidupku terserah padaku. Tetapi dia bahkan tidak memiliki kesempatan, dan bahkan ide yang baru saja muncul ini langsung padam olehnya. Siapa yang membuat kekuatannya tidak cukup untuk mengendalikan situasi pertempuran, tidak dapat menghubungi tuan-tuan yang belum pernah dia lihat sebelumnya.
Sambil menghela nafas, Sun Jiufeng bersembunyi di kamar lagi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah tidak menimbulkan masalah bagi Qin Yichen, dan kemudian mencoba yang terbaik untuk membiarkan semua orang yang datang untuk membunuhnya tahu siapa yang menutupinya. Sun Jiufeng telah sepenuhnya mengerti, dan memastikan bahwa dia masih hidup adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk Qin Yichen. Setelah meninggalkan mansion, Hong Na melihat ke belakang, dan penghinaan di wajahnya menjadi sedikit lebih. Sebagai seorang pengecut, aku benar-benar tidak mengerti mengapa kamu ingin melindunginya. Qin Yichen melihat kembali ke Hong Na. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Beberapa hal secara alami memiliki alasan yang mendalam. Tetapi bagi Hong Na, seseorang yang mencari nafkah dengan pembunuhan, jelas tidak mudah untuk dijelaskan. Tidak peduli seberapa tidak berguna, lemah atau pemalu Sun Jiufeng, ini bukan masalah. Karena Qin Yichen tidak peduli. Yang dia pedulikan hanyalah apakah Sun Jiufeng dapat memenuhi janjinya dan apakah dia bisa melakukan apa yang seharusnya dia lakukan sekarang. Ini adalah poin yang sangat penting bagi Qin Yichen dan Sun Jiufeng untuk membangun transaksi jangka panjang di masa depan. Sun Jiufeng harus terlebih dahulu memahami apa yang diinginkan Qin Yichen dan memahami intinya sebelum dia tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dalam arti tertentu, ini telah menjadi keuntungan Sun Jiufeng. Aku bertanya padamu, mengapa kamu begitu peduli dengan sampah itu? Menghadapi agresivitas Hong Na, Qin Yichen terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Apakah Anda ingin menunjukkan nilai Anda dan menggantikannya? Jika demikian, saya sarankan Anda lebih baik menimbang apa yang bisa dia tawarkan kepada saya dan apa yang bisa Anda bawakan untuk saya. Saya tidak membutuhkannya. Saya juga membutuhkan pembunuh kecil yang berani.